wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun berada, kesempatan ini kita akan belajar tentang pembuatan pupuk organik cair atau POC. Nah, pupuk organik cair ini kita butuhkan untuk proses pertumbuhan tanaman sejak mulai dari kita bahkan sebelum menanam pun kita sudah bisa gunakan ya. Mulai dari sebelum tanam sampai kemudian kita mulai melakukan setelah tanam, umumnya kita gunakan di 7 sampai 14 hari setelah tanam. Setelah itu setiap 14 hari kita lakukan pupukan hingga kita dapatkan sampai 60 hari setelah tanam. Para sobat tani sekalian, di dalam proses pertumbuhannya tanaman butuh nutrisi yang memadai. Oleh karena itu dibutuhkan pupuk organik cair yang berkualitas. Maka bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan dalam pembuatan pupuk organik cair yang berkualitas? Tentunya yang kita butuhkan adalah pupuk organik cair yang memiliki kandungan N yang bagus, ya, P yang bagus, K yang bagus, organik yang bagus, agar mampu memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Hari ini kita akan membuat ya cara praktis ya atau cara mudah membuat pupuk organik cair. Bahan-bahannya apa saja? Nah, di sini kita mulai di sini dari nabatinya, unsur buah-buahannya. Di sini ada pepaya yang masak. Kemudian kita menggunakan ada jambu air. Nah, kemudian ada toge. Nah, kemudian untuk nutrisinya NPK termasuk enzimnya di sini kita menggunakan ikan ya. Ikan yang sudah dihaluskan. Ya. Kemudian untuk karbonnya ya meskipun di sini ada NPK-nya, tetapi di sini dominan karbonnya kita menggunakan arang sekam. Nah, kemudian kita menggunakan media molasses ya, dan kita menggunakan juga air kelapa. Kemudian untuk mikroba pengurainya kita menggunakan M4. Sekalipun di sini sudah ada ya. Ini enzim ini sudah ada di sini. Nah, dan untuk melengkapi kadar nitrogen yang kita butuhkan, di sini kita menggunakan daun hijauan yang terbuat yang berasal dari daun gamal. Nah, sobat tani dimanapun berada, bagaimana cara membuatnya? Mari kita ikuti cara membuat pupuk organik cair yang berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan-bahan ini. Sobat tani sekalian, semua bahan-bahan yang ukurannya masih besar, ya, partikelnya masih besar seperti daun-daun atau mungkin buah-buahan seperti ini, kita haluskan. Bagaimana cara menghaluskannya? Kita blender. Ya, tentu dengan menggunakan blender yang bagus yang mampu untuk melumatkan daging dan sekaligus bisa dipakai untuk melumatkan bahan keras lainnya. Nah, sekarang kita Oke, para sobat tani dimanapun berada, bahan-bahan kita sudah haluskan semua. Kita lihat di sini, ini adalah hijauan yang sudah kita ekstrak, ya. Jadi sudah di blender. Kemudian ini adalah toge yang sudah dihaluskan. Ini adalah jambu air yang sudah dihaluskan. Kemudian ini adalah pepaya yang sudah dihaluskan. Dan ini adalah ikan yang sudah kita haluskan. Nah, sekarang semua bahan-bahan ini kita akan mix, kita akan campur jadi satu, ya. Kita akan taruh di tong, ya. Ini yang akan kita gunakan sebagai alat untuk memfermentasi semua bahan-bahan ini, ya. Dan di akhir fermentasi biasanya untuk semua bahan ini kita akan mendapatkan kurang lebih sekitar 40 liter bahan yang siap pakai.
Sobat Tani, ini sudah kita masukkan dalam wadah fermentasi. Nah, langkah selanjutnya setelah kita tutup seperti ini, kita diamkan selama 14 hari. 14 hari atau 2 pekan. Nah, apa yang harus kita lakukan selama 14 hari itu? Setiap 3 hari sekali, wadah kita buka, ya. Setiap 3 hari sekali wadah dibuka. Kemudian diaduk lagi dengan durasi waktu antara 3-5 menit. Durasi waktu 3-5 menit kita aduk, setelah itu ditutup kembali. Jadi kondisi ini diulangi terus setiap 3 hari, 3 hari, 3 hari. Begitu memasuki hari ke-14, ya, maka pupuk organik cair yang sudah kita buat, ya, biasanya sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, nanti yang kita lakukan adalah disaring. Setelah dilakukan penyaringan, lalu kemudian dimasukkan ke dalam botol atau ke dalam tempat penyimpanan, baik itu berupa botol ataupun jerigen. Setelah itu, bahan siap diaplikasikan. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Ya, untuk tanaman pangan, biasanya kita gunakan dalam satu tangki, kita menggunakan 120 cc atau satu gelas aqua, ya, satu gelas aqua air minum kita campur dengan satu tangki untuk disemprotkan pada tanaman pangan dari usia 7-14 hari setelah tanam sampai kemudian selanjutnya setiap 14 hari sekali kita lakukan penyemprotan sampai 4 kali. Demikian Sobat Tani sekalian, cara membuat pupuk organik cair. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di rumah untuk mempermudah kita melakukan budidaya pertanian, khususnya pertanian secara organik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.